Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya pada pagi menjelang siang hari ini. Kami dari Polres Kabupaten Batu pagi hari ini kembali melakukan kapasitas terkait dengan pengungkapan satu kasus menonjol yang terjadi beberapa waktu yang lalu menjelang pelaksanaan Lebaran. Kasus ini cukup menyita perhatian, mengingat kerugian yang diderita oleh korban cukup banyak, ya. Juga dengan modus ancaman kekerasan, dan langsung juga kita perintahkan kepada Satreskrim untuk bisa dalami secara intens kasus ini, dan kasus ini juga menjadi perhatian Bapak Kapolda untuk bisa diungkap secepat mungkin. Jadi kasus ini bermula dari laporan polisi nomor 81 tanggal 11 Mei 2021 dengan pelapor atas nama Dian Saputra, di mana waktu kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 22.20 di Jalan Lintas Sumatera, Pekalongan, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, tepatnya di gudang PT Indomarko di Prima. Jadi PT Indomarko ini adalah salah satu distributor bahan pokok di wilayah Labuan Batu. Ya, dia mendropping kebutuhan pokok ke warung-warung dan termasuk supplier. Di mana kejadiannya adalah pada hari itu kedua tersangka atas nama Iwan dengan Agus datang ke gudang Indomarko. Kenapa langsung menuju gudang? Ya karena memang salah satu dari pelaku ini atas nama Iwan ini adalah mantan pegawai yang pernah dipecat 6 tahun yang lalu. Ya, sehingga dia sudah tahu bagaimana situasi gudang, ya, bagaimana kondisi gudang dari pagi sampai dengan tutup, ya. Nah, pada saat itu ada 2 orang saksi atas nama dua orang saksi, ya, 2 orang saksi yang merupakan pegawai di tempat tersebut sedang persiapan untuk menutup toko, ya, menutup toko. Kemudian ketika akan keluar, 2 orang saksi ini, tersangka Iwan masuk ke dalam toko tersebut, langsung menyamita kepada saksi untuk menunjukkan di mana berangkasnya, langsung bilang seperti menunjukkan di mana berangkasnya. Dan menunjukkannya itu Iwan itu dengan menggunakan sebilah parang. Ya, ini alat yang digunakan oleh Iwan untuk mengancam saksi yang pertama untuk menunjukkan di mana letak berangkas. Ya. Kemudian saksi pertama bersama-sama Iwan menuju berangkas. Kemudian disusul oleh saksi oleh tersangka yang kedua atas nama si Agus, ya, Agus Supriyani. Agus Supriyani juga sama, juga meminta kepada saksi nomor 2 dengan ancaman parang, ya, dengan ancaman tulis untuk diam, tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga dengan di bawah ancaman kekerasan, ya, kedua korban ini menunjukkan di mana letak berangkas, yang mana posisinya di letak berangkas itu di salah satu lantai dalam bangunan itu. Dan kemudian saksi pertama langsung membuka isi berangkas dan mengeluarkan semua isi berangkas yang uang yang ada di dalam berangkas atas perintah Iwan yang di bawah tekanan, di bawah paksaan. Ya. Total uang yang dikeluarkan pada malam hari itu 150 juta rupiah. Ya. Nah, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut, para saksi kemudian diikat
oleh kedua tersangka dengan menggunakan tali nilon. Ya, tali nilon. Ya. Setelah itu, setelah berhasil melumpuhkan kedua orang saksi, menguras sisi brankas, ya, para pelaku kemudian meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu mereka berpencar membagi hasil curiannya. Dari para tersangka kita bisa mengamankan beberapa barang bukti, baik uang sisa maupun barang bukti yang digunakan. Dari tersangka Iwan, ya, uang yang kita bisa sita tersisa 23.028.300.000 rupiah. Ya. Kemudian 2 unit handphone yang merek Oppo dengan Vivo. Kemudian 1 unit sepeda motor Honda Vario pada di depan, ya, yang juga digunakan oleh tersangka sebagai alat kejahatan yang digunakan pada saat datang ke gudang tersebut. Nah, kemudian dari tersangka Agus Fitriandi kita amankan barang bukti uang, ya, 32.750.000 rupiah. Kemudian buku tabungan, ya, kemudian kartu ATM BRI, BPKB. Nah, kenapa ada BPKB? Dan 1 unit sepeda motor Honda Vario. Karena si Agus ini uang hasil curiannya itu juga digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor. Nanti bisa rekan dari di luar, ya. Makanya kita lihat sepeda motor dengan bukti BPKB yang dengan SNK-nya. Selanjutnya handphone, ya, yang juga di handphone kita sita termasuk helm, ya. Helm ini kita sita karena pada saat masuk dalam gudang baik tersangka atas nama Agus itu menggunakan helm dan celurit. Kenapa uangnya tidak utuh? Keterangan dari para tersangka sudah uang yang setelah uang hasil kejahatannya digunakan untuk foya-foya berbelanja keperluan lebaran, membagi-bagi kepada saudara-saudaranya, ya. Sehingga uang yang tersisa dari mereka ada tinggal tersisa dari tersangka Iwan 28.300 dengan tersangka Agus 32.750.000. Bagaimana kemudian kejadian ini bisa terungkap? Jadi atas penyelidikan yang sangat mendalam dan intens oleh personil dari unit 1 Satreskrim Polres Labuan Batu, ya. Kemudian kita melihat informasi yang sangat berharga, kita telusuri, ya, anggota terus melakukan pengamatan terhadap tersangka yang maksud berpindah-pindah terus ya tersangka ini, ya. Sehingga tersangka pada saat diamankannya pun tidak lagi berada di wilayah Labuan Batu, tapi sudah berada di rumah orang tuanya di daerah sekitar Kabupaten Simalungun untuk tersangka Iwan. Dan untuk tersangka Agus kita amankan juga di rumah orang tuanya tapi di daerah Kabupaten Labuan Batu. Dan memang kedua tersangka ini berpindah-pindah, ya. Jadi kita sempat kehilangan informasi, ya, tapi atas kegigihan anggota di lapangan, alhamdulillah kita bisa mengungkap. Itu pun juga pada saat dilakukan penangkapan, ya, para tersangka melakukan upaya untuk melepaskan diri, kemudian mencoba untuk membayarkan anggota kita di lapangan, sehingga kita berikan tindakan tegas, keras dan sangat teguh. Dan itu sudah menjadi SOP bagi Polres Labuan Batu. Jika ada pelaku curas dan curanmor, jika dilakukan penangkapan, mereka melawan, ya, membayarkan tugas, membayarkan masyarakat dengan ragu-ragu untuk diberikan tindakan tegas, keras dan sangat teguh, ya. Dan itu akan kita buktikan yang sudah kita lakukan. Kemudian itu para tersangkanya, ini tersangka Iwan. Tersangka Iwan ini bukan maksudnya, jadi ya. Tersangka Iwan ini umur 37 tahun,
warga Jalan W.R. Suparma, Kelurahan Pademangan Tinggi, Kecamatan Rangka Utara, Kabupaten Labuan Batu. Tapi pada saat kita amankan, dia berada di pohon-pohon di Kabupaten Solo. Ada yang belum masuk? Lihat. Belum masuk kan? Dia tahu. Ini namanya Agus Fitriadi, namanya Adi, 38 tahun, Jalan Pembangunan, Kelurahan Pademangan Tinggi, Kabupaten Labuan Batu. Ya, ini bukannya. Naik. Nah, ya. Jadi si Agus ini disuruh diajak sama si Iwan. Ya, jadi apa namanya, otaknya ini adalah si Iwan, otak pelakunya. Karena Iwan adalah pernah bekerja di Marco. Alasannya apa? Saya sakit hati. Sakit hati, pernah bekerja di sana dan dipecat. Karena pernah bekerja di sana, dia tahu ya, bagaimana situasi gudang, di mana berangkasnya, dan pasti ada uangnya, ya, di mana titik lemahnya waktu-waktu ini. Boleh masuk. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan untuk press conference kami siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Izin Komandan, barang bukti Komandan. Barang bukti ya. Jadi kita melakukan expose terkait dengan pengungkapan dan penangkapan kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 di gudang Indomarko di Kabupaten Labuan Batu. Dan alhamdulillah para tersangka bisa kita amankan, 2 orang tersangka, dan barang bukti bisa kita amankan. Dan saat ini kita pastikan bahwa mereka akan kita proses sampai dengan JPU dan kita kenakan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman sekitar 12 tahun penjara. Sebelumnya salah satu tersangka ini Pak bukan anggota kerja di situ Pak atau gimana Pak? Gitu. Ya, jadi salah satu tersangka atas nama Iwan ya, memang merupakan mantan pegawai dari perusahaan tersebut yang sudah dipecat 6 tahun yang lalu, sehingga ada perasaan dendam kemudian melakukan tindak pidana tersebut. Oke. Pak, hasilnya tadi uangnya digunakan untuk apa bagaimana? Iya. Hasilnya di samping untuk membeli sepeda motor, ya, tadi ada buktinya, kemudian berbelanja kebutuhan lebaran, juga ada yang sebagian diberikan orang tuanya, sehingga ada barang bukti uang itu kita sita dari salah satu orang tua tersangka, ya, kemudian dibagi-bagikan kepada keluarganya pada saat lebaran. Oke Pak, terima kasih Pak.